semua, welcome back to Saipu Channel Elvira Remaja Jawa. Di video kali ini aku mau ngajak kalian ke pembuatan ikan asar khas Kota Jayapura atau khas Papua ya teman-teman. Jadi stay tune terus di video aku. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Stay tune terus ya. Yuk langsung aja kita ke videonya. Jadi teman-teman nih, aku udah ada di lokasi atau di kampung yang memang suka membuat atau tempatnya pembuatan ikan asar yang ada di Kota Jayapura ya. Yuk langsung aja kita kepoin tempatnya di mana dan juga cara pembuatannya gimana. Yuk langsung aja kita ke sana. Ini dia kawasan nelayan Hamadi Kota Jayapura, yaitu pusat produksi ikan asar atau ikan asap khas Papua ya teman-teman. Di kawasan ini, para penduduk sekitar biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan yang mencari ikan di laut. Ikan tangkapannya tersebut dijual kembali di pasar dalam bentuk ikan asar atau ikan asap, ataupun ikan segar yang bisa langsung dijual di pasar. Kawasan ini telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan juga bekerja sama dengan BUMN untuk meningkatkan mata pencarian atau pendapatan dari warga sekitar di daerah ini ya teman-teman. Di kawasan ini sebagian besar masyarakatnya membuat ikan asar atau ikan asap yang terkenal dari Kota Jayapura. Letaknya di dekat Pasar Hamadi, Kota Jayapura, Papua. Dan ini dia tempat yang akan aku ambil rekaman videonya, cara memproduksi ikan asap atau ikan asar ya teman-teman. Jadi di kawasan ini dari jalan masuk Gapura tadi lurus terus ke belakang itu adalah kampung nelayan teman-teman yang letaknya di Hamadi, Kota Jayapura, Papua. Ini dia tampak ibu-ibu yang sedang membersihkan ikan dan juga menusuk ikan lalu dibelah-belah seperti itu teman-teman. Di bagian perut ikan diiris-iris supaya matangnya bisa sempurna sampai ke dalam daging ikan ya teman-teman. Pada dasarnya ikan asar ini sama seperti ikan asap, namun cara mengasapinya berbeda. Jika ikan asar ditaruh secara diagonal di sisi bara yang menghasilkan asap, maka ikan asap ditaruh di atas asap secara horizontal. Menurut salah satu penjual, hal tersebut dilakukan agar ikan benar-benar kering dan masak hingga ke dalam sisi-sisi daging. Tidak ada lagi kandungan air yang tersimpan di dalam daging karena air sudah turun saat posisi ikan dimiringkan. Ikan asar memiliki bahan dasar yaitu ikan cakalang, ikan ekor kuning, atau ikan tongkol. Yang penting dibutuhkan ikan dengan tekstur daging yang cukup padat agar tidak rapuh pada saat diasapi. Cara memasaknya cukup sederhana, mulai dari kondisi ikan mentah, kemudian dibersihkan isi perutnya dan ikan siap untuk diasapi. Pengasapannya membutuhkan waktu 4-5 jam dan dilakukan di ruang tertutup agar asap meresap hingga ke dalam daging dan benar-benar matang. Ikan-ikan yang sudah dibersihkan isi perutnya kemudian diiris-iris seperti itu di bagian perutnya agar matangnya sempurna sampai ke dalam dagingnya ya teman-teman. Ditusuk dengan bambu yang sudah dipotong kecil-kecil seperti itu agar daging-daging ikannya tidak terlepas ya teman-teman. Jangan khawatir dengan tempatnya yang seperti ini ya teman-teman, karena ikan yang sudah akan siap dibakar atau diasapi akan dicuci berulang-ulang, kemudian ditiriskan airnya agar airnya turun dan mudah saat diasapi, dan juga hasil pengasapannya bisa lebih maksimal karena kadar airnya sudah turun semua. Ini dia sedikit ngobrol-ngobrol santaiku dengan ibu yang membersihkan ikan ini ya teman-teman. Ibu, ini kan ekor kuning yang dipakai. Ini ekor kuning. Ekor kuning. Biasa harganya per ekor berapa, Ibu?
Kan ini dipisah, ini sama itu beda. Begini nih, ada 100, 150. 100.000 sampai 150.000. Harga ikan asar yang dijual sesuai ukurannya teman-teman. Ada yang 100.000 sampai 150.000. Biasa bertahan berapa lama kalau di 3 sampai 4 hari? Ikan asar bisa bertahan 3 sampai 4 hari. Kalau panggang dia terus itu sampai 1 minggu bisa. Kayak di asap berkali-kali begitu, Bu. Jadi ikan asar ini bisa bertahan 3 sampai 4 hari di suhu ruangan. Tapi kalau pengasapannya dilakukan berkali-kali bisa bertahan sampai 1 minggu di suhu ruangan. Di sini sudah berapa tahun bikin ikan begini, Bu? Oh, sudah dari turun-temurun. Di tempat ini sudah membuat ikan asar dari turun-temurun ya teman-teman, dari masa orang tua beliau sampai tahun 2022 yang dikelola oleh beliau. Di tempat produksi ikan asar ini terdiri dari beberapa bagian ya teman-teman, yaitu ada tempat untuk pengasapan ikan seperti itu. Jadi seperti tempat bakaran ikan, dia memanjang gitu teman-teman. Di tempat pemanggangan itu bisa menampung sampai 150 ekor ikan. Kemudian ada tempat untuk membersihkan ikan-ikan itu, tempat cuci, dan juga tempat potong-potong ikan ya teman-teman. Seperti itu tempatnya. Lalu ada satu lagi untuk tempat menyimpan kayu-kayu bakar yang biasanya dipotong-potong menggunakan senso. Kayu-kayu tersebut merupakan bahan bakar yang digunakan untuk pengasapan ikan ya teman-teman. Di sini masih secara tradisional untuk memproduksi ikan asar atau ikan asap ini. Ikan-ikan yang sudah siap untuk diasapi terlebih dahulu ditiriskan seperti itu teman-teman, di keranjang khusus untuk menurunkan air-airnya ya. Proses ini bisa dilakukan 1 jam agar airnya benar-benar tiris atau airnya benar-benar turun teman-teman, karena kadar air yang masih menempel pada ikan akan mempengaruhi keawetan dari pengasapan ikan tersebut. Semakin ikan yang diasapi benar-benar tiris, maka semakin lama juga ikan asap bisa disimpan dalam suhu ruangan. Setelah ikan-ikan ini diisi di keranjang hingga penuh dan airnya ditiriskan sudah benar-benar tiris, ikan-ikan ini siap untuk diasapi. Kemudian ini dia tempat pengasapan ikan asarnya teman-teman. Jadi kayu-kayu bakarnya diatur dulu di bagian bawahnya seperti itu. Itu ibu sedang menyiapkan pembakaran ikan ini ya teman-teman. Tempat pengasapannya itu seperti bakaran ikan yang berukuran besar gitu teman-teman. Jadi panjang seperti itu. Bisa menampung ikan 100 sampai 150 ekor. Kemudian setelah kayu-kayu bakarnya disusun, kayu bakarnya itu diberi sedikit minyak tanah agar bisa menyalakan apinya ya teman-teman. Dan tempat penyimpanan kayu-kayu bakarnya hanya di samping atau di depan tempat pengasapan agar mudah mengambil dan mengisi ulang kayu-kayu bakar untuk pengasapan ikan. Buat kalian yang penasaran dengan proses pembuatan ikan asar ini, kalian bisa datang ke kampung produksi ikan asar yang ada di Hamadi, Jayapura ya teman-teman. Dan ini dia pembuatan apinya untuk pengasapan ikan. Dicungkil-cungkil kayak gitu biar apinya merata ya teman-teman.
Selain itu, aku juga mau nunjukin ke kalian proses pemotongan kayu-kayu bakar itu, teman-teman. Mereka menggunakan sensor sebesar itu ya, mungkin untuk mempermudah pemotongan kayu-kayu bakar yang ada. Mungkin juga menghemat tenaga ya, teman-teman, karena memotong kayu itu kan merupakan pekerjaan yang cukup berat juga seperti itu ya, teman-teman. Jadi mereka menggunakan sensor agar lebih mudah dan lebih cepat melakukan pemotongan kayu-kayu bakar ini. Kita balik lagi ke proses pengasapan ikan, dan ini dia ikan-ikannya sudah ditata rapi seperti itu, teman-teman. Sepertinya ini ikan-ikan yang sudah melalui proses pengasapan satu kali, kemudian diasap lagi supaya lebih awet dalam penyimpanannya ya, gitu teman-teman. Selain unik dalam cara memasaknya, ikan asar ini memiliki cita rasa tersendiri. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera tercium dari tiap sisi ikan yang dijual. Sambal kecap dan nasi panas sangat cocok sebagai pelengkap untuk menikmati ikan asar ini. Ikan yang rasanya nikmat ini menjadikan pelanggan untuk membeli ikan asar lebih banyak, hingga 10 ekor bahkan lebih setiap membeli. Ikan asar ini menjadi kebanggaan kota Jayapura loh, teman-teman. Ikan asar ini dikenal hingga pelosok Jayapura, bahkan di luar Jayapura. Banyak wisatawan lokal maupun asing menyempatkan diri untuk membeli ikan ini untuk mencicipi langsung bagaimana cita rasa dari ikan asar ini, teman-teman. Ikan asar ini dijadikan sebagai ikon oleh-oleh dari Kota Jayapura yang khas, benar-benar aslinya dari Kota Jayapura ya, teman-teman. Untuk kalian yang pengen mencoba, yuk kepoin tempat ini dan juga belanja yang banyak ya ikan asarnya. Information for you guys, pengasapannya membutuhkan waktu 4-5 jam dan dilakukan di ruang tertutup agar asap meresap hingga ke dalam daging dan benar-benar matang. Ikan asar ini memiliki rasa yang begitu gurih sampai ke dalam-dalam dagingnya dan juga aromanya yang sangat khas ya, teman-teman. Ikan asar ini begitu nikmat jika dimasak dengan cara disantan pedas ya, teman-teman. Kalian bisa cari resepnya di makanan khas Papua, ikan asar santan pedas. Semoga dari video ini wawasan kita tentang makanan khas Papua semakin banyak referensinya ya, teman-teman. Lain kali aku bakal ngajak kalian memperkenalkan kulineran yang lain khas Papua ya, teman-teman. Dan inilah dia hasilnya dari ikan asar yang telah diasapi setelah beberapa jam ya, teman-teman. Bentuknya seperti itu. Dari ikan mentah yang diasap hingga bentuknya seperti itu ya, teman-teman, menjadi berwarna kecoklatan, aromanya khas dan juga menjadi matang ya, teman-teman. Siap untuk diolah ataupun dimakan langsung seperti itu juga bisa, tergantung dari selera teman-teman semua. Inilah dia ikan asar khas Papua. Sekian video ikan asar dari aku kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah pengetahuan kalian dan juga bisa menghibur kalian. Jangan bosan nunggu video-video terbaru dari aku. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Makasih semua. Thanks for watching. Bye bye.